Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat dakwah Muhammadiyah di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah. Kita sudah memasuki Ramadan yang ke-11. Maka kita sudah masuk sepertiga dari bulan Ramadan. Ada salah satu kata di dalam Al-Quran yang perlu kita perhatikan. Itu kalau kita periksa di dalam Mu'jam Mufahras di Al-Faz Al-Quran Al-Karim oleh Dr. Muhammad Abdul Baqi, ada 73 kali disebutkan dengan 34 bentuk dan 64 ayat. Dan kata ridho ini bermakna kerelaan, ya, kerelaan ya, dalam bahasa Indonesia kerelaan Allah kepada hambanya. Kalau Allah sudah rela, maka hadiahnya atau apresiasi Allah terhadap hambanya tidak lain adalah surga. Kalau kita lihat Al-Quran secara keseluruhannya dan As-Sunnah Al-Maqbulah, bahwa tujuan hidup kita adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu jelas, ya, dikatakan bahwa tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepada Allah. Tetapi itu tujuan hidup. Adapun yang perlu atau yang mau kita raih dalam kehidupan ini adalah ridha Allah. Dalam bahasa manajemen, dalam bahasa lembaga, yang mau kita raih itu disebut dengan visi. Visi itu adalah sesuatu yang ingin kita raih. Maka visi umat Islam itu adalah meraih ridha Allah. Dan misinya adalah melakukan berbagai amal soleh. Dengan demikian, maka seseorang itu kalau sudah Allah meridhoinya, maka itu adalah derajat yang paling tinggi, bahkan di atas takwa lagi. Karena takwa itu adalah pengamalan seorang hamba kepada Allah, wujud dari kepatuhannya kepada Allah. Tapi ridho itu adalah dari Allah langsung. Allah memberikan ridho kepada hambanya yang dikehendakinya. Maka kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 207, Allah menyatakan, wa minan nasi may yashri nafsahu batigha mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah maha penyantun pada hamba-hambanya. Apa makna ayat di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 207 ini? Kalau seorang hamba dia mengharap ridha Allah dalam berbagai aktivitasnya, maka Allah mendeklarasikan, menginformasikan bahwa dia maha penyantun, maha dermawan. Dengan demikian, bagi orang yang betul-betul mengharap ridhonya, Allah maha dermawan, Allah maha penyantun, dia akan memberikan santunan, dia akan memberikan kedermawanan kepada orang yang betul-betul mengharap ridho Allah. Mengharap ridho Allah apa itu? Artinya segala kerjanya tidak ada dalam keinginannya untuk dibalas oleh orang lain, dibalas oleh masyarakat, dibalas oleh makhluknya, tidak. Tapi semata-mata karena mengharap ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, tentu balasannya Allah yang mencari berbagai kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan, kedamaian kepada hambanya yang dikehendakinya. Banyak orang terkadang mempertontonkan amal-amal soleh, mempertontonkan nilai-nilai ketakwaan, padahal boleh jadi Allah belum redha. Nah, Allah itu melihat bukan amal-amal kita, tetapi hati kita. Hati kita sudah bagus apa belum? Jadi syarat utama untuk meraih ridha Allah itu hati kita harus bersih. Nah, qalbun
Sehingga Rasul bilang di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, baiklah seluruhnya. Atau sehat, sehatlah seluruhnya. Kalau dia sakit atau rusak, rusaklah seluruhnya. Itulah dia hati atau qalbun. Kalau bahasa kedokteran itu jantung. Jadi kalau jantung kita udah rusak, udah sakit, tentu semuanya akan rusak. Maka hati kita perlu kita perhatikan. Qalbun kita perlu kita perhatikan. Ini dia nih, camilan favorit banyak orang saat sedang bersantai. Keripik. Wajar saja sih, selain rasanya enak dan suara kriuknya bikin nagih. Kandungan garam dalam keripik ternyata bisa memicu hormon dopamin. Itu loh, hormon yang mengendalikan perasaan bahagia di otak kita. Dijamin bikin waktu bersantai terasa makin menyenangkan deh. Tapi meski begitu, jangan asal pilih keripik ya. Pastikan memilih keripik yang kaya nutrisi. Hai Sobat Jackers, ini dia bestseller Jackers Chips, banana balut coklat. Berbahan dasar buah pisang pilihan yang dijadikan keripik, kemudian dibaluri oleh coklat yang tebal dan lumer. Ayo, siapa nih yang giler? Dalam satu hadis Rasul, ya riwayat Muslim, Rasul mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dalam hadis lain ditambah wa a'malikum. Rawahu Muslim wa Abu Daud wa ashabus sunan. Nah, di sini dikatakan oleh Rasul, sesungguhnya Allah tidak melihat muka-muka kamu. Nah, ini jelas. Allah tidak melihat muka kita. Mau berjerawat, mau bopeng, mau cantik, mau jelek, mau nggak open Allah. Dan Allah tidak melihat harta-harta kita. Mau kita sedekahkan seluruhnya, nggak open Allah. Allah tidak melihat juga jasad kita, tubuh kita yang kekar dan sebagainya. Tapi Allah hanya melihat hati kita. Jadi kalau ibadah itu kan yang paling penting niat kita dalam hati. Apakah niat kita itu lillahi ta'ala atau lillah yang lain? Nah, oleh karenanya hati itu perlu kita bersihkan sebersih-bersihnya. Penyakit hati itu yang paling mengerikan adalah takabur, sombong, ada hasad atau iri hati, ada dendam, ya dendam kesumat. Artinya kalau orang sudah dendam itu biasanya ya dia tidak akan pernah diam. Bagaimana ia membalas nilai sakit hatinya dan sebagainya. Jadi itu kita hilangkan. Baik itu ria, baik itu takabur, sombong, baik itu hasad, dendam, termasuk perilaku-perilaku dari dalam diri itu ya kikir, pelit, bakhil, berdekut itu ya dari hati. Kenapa? Karena orang yang pelit, kikir, berdekut, ya bakhil itu karena dia tidak mau berbagi kepada orang lain. Oleh karenanya hati kita perlu kita bersihkan. Nah, kalau kita sudah bersih, maka barulah kita beramal sesuai dengan hati kita. Karena setiap amal pastilah didahului dengan niat. Apa itu? Hadisnya jelas, innamal a'malu binniyat. Segala amal, ya amal ibadah itu tergantung kepada niat. Niatnya lillahi ta'ala atau yang lain. Itu menunjukkan adalah kalau kita sudah ikhlas, Allah akan memberikan ridhonya. Setidaknya ada 5 kriteria untuk meraih ridha Allah. Apa itu? Yang pertama, dalam beramal soleh harus ikhlas, wajib dia ikhlas. Yang kedua, harus berdasarkan iman yang mantap, yang kokoh. Yang ketiga, harus dia melaksanakan semua apa yang diperintahkan Allah, terutama ada 2, yaitu sholat hubungan kepada Allah, kedua zakat hubungan kepada manusia. Turunan zakat adalah infak. Maka infak itu jangan sampai kita abaikan. Maknanya tiada hari tanpa berinfak. Itu yang ketiga, untuk mendapat ridha Allah. Yang keempat, ridha terhadap ketetapan Allah atau takdir Allah. Jadi kalau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau itu berupa musibah, berupa bencana, berupa kesakitan, kita harus sabar. Yang kedua, kalau kita mendapat nikmat, kita mestinya bersyukur. La in syakartum la azidannakum
wala in kafartum inna azabi lasyadid. Surat Ibrahim surat yang ke-14 ayat 7. Jika Anda bersyukur, nikmatku akan kutambah. Jika kamu engkar atas nikmatku itu, maka azabku sangat pedih. Yang kelima tadi adalah takut kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah. Jadi hanya takut kepada Allah. Jadi 5, pertama beramal soleh, kedua beriman kepada Allah secara mantap, ya, kepada Rasulnya tentu. Yang ketiga melaksanakan apa yang diperintahnya, baik itu sholat maupun zakat, hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia dan turunannya infak. Yang keempat redha terhadap atau rela terhadap semua takdir yang ditetapkan oleh Allah. Yang kalau dia bencana tadi kita sabar, atau sakit kita sabar, kalau dapat nikmat kita bersyukur. Yang kelima, tidak takut kepada selain Allah. Maka kalau Allah sudah redha, pastilah ujung-ujungnya jannah. Orang kadang-kadang tidak ada amalnya sama sekali, tapi kalau Allah sudah redha, itu langsung masuk surga. Karena Tuhan kita adalah Allah. Apapun keputusannya, kita harus katakan sami'na wa ata'na. Tidak boleh kita membantah. Dan memang kita tidak ada muatan kita, wewenang kita untuk membantah Tuhan, karena Dia maha kuasa, maha berkehendak, maha kaya. Oleh karenanya pada bulan Ramadan ini kita jangan sampai ya terlena dengan berbagai ya satu aktivitas yang membuat kita tidak ridhonya Allah kepada kita dengan melakukan maksiat-maksiat yang berasal dari setan. Semoga ini ada manfaatnya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fasdabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.